Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Kesehatan dan Farmasi, Ibu Nurmiladiah Rahma. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Bu Fatin. Ya, yang kami hormati Mas Ian selaku narasumber yang nanti akan mungkin memaparkan sosialisasi sistem versi terbaru. Mas Ian, sehat? Sudah ada di Zoom? Ya, alhamdulillah sehat Ibu Parti. Suara saya sudah masuk Ibu, mohon izin. Sudah. Maaf tadi. Oke, siap. Monggo. Sepertinya Bu Suparti ada kendala di internet, Mas Kresno, mohon izin. Iya, sebentar Mas. Iya, Mas. Mau ditunggu dulu ya, sebentar. Iya, kayaknya Bu Suparti terlive ya Mas Kresno ya. Oh iya, maaf baru dapat telepon dari Ibu Suparti, ada kendala di laptopnya, blue screen gitu. Jadi saya izin melanjutkan ya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dibuka sambutan dari Ibu Dekan. Mohon bisa memberikan sepatah dua kata di sosialisasi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Kresno. Izin, apakah suara saya cukup jelas terdengar? Bapak Ibu, adik-adik. Terjelas, Ibu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang Zoom dalam rangka sosialisasi SIAK yang baru. Terima kasih banyak Mas Kresno yang sudah menggawangi tim SIAK ya, dan kita insya Allah kita akan berubah di semester genap nanti dengan SIAK New Generation mungkin ya, generasi baru. Dan selamat datang Mas Adrian atau kita biasa manggilnya Mas Ian ya. Jadi
pada pagi hari ini alhamdulillah Mas Ian dan Mas Resno bisa bergabung bersama kami mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom dalam kondisi sehat walafiat serta salawat dan salam tak lupa kita selalu ucapkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih banyak Mas Ian dan Mas Kresno sudah bergabung di ruang Zoom dan ini rasanya belum semua mahasiswa Mas karena kalau student body-nya FKF itu kita hampir 400 mahasiswa. Dan mohon izin karena beberapa mahasiswa kami yang dari kelas RPL itu mereka sudah bekerja statusnya dan kalau pagi dinas pagi di ruangan itu perawat hektik gitu ya Mas Ian ya sibuk sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan ini dengan full gitu ya. Mereka berusaha untuk join Zoom namun kalau misalnya mereka tidak optimal, nanti mereka siap untuk mengikuti via hasil recordingnya gitu. Jadi mohon untuk dapat di-record. Kemudian izin ada mahasiswa nurse ya. Ya, terkait dengan mahasiswa nurse, Mas Ian yang kemarin sudah kita sampaikan, ya jadi untuk mahasiswa nurse, rekan-rekan di nurse terutama hanya untuk mengisi KRS dan melihat nilai saja. Karena terkait dengan sistem penjadwalan kuliah, kemudian sistem praktek, daftar hadir praktek, khusus untuk mahasiswa nurse nanti masih kita lakukan secara offline. Karena kehadiran teman-teman harus menuliskan di daftar hadir yang sudah kami siapkan untuk di masing-masing rumah sakit ya sehingga untuk mahasiswa nurse terkait dengan jadwal praktek dan kehadiran kita sistemnya masih sama seperti yang dulu teman-teman nurse hanya melihat siap hanya untuk mengisi KRS dan melihat nilai akhir stase setelah selesai pembelajaran selama 1 semester gitu ya kecuali kalau untuk yang mahasiswa yang kelas reguler dan RPL silakan untuk dapat mengikuti kegiatan ini terkait dengan penjadwalan kuliah, kemudian item-item dan menu-menu, termasuk juga untuk menu bimbingan tugas akhir ya Mas Ian ya, menunya sudah ada ya. Jadi nanti adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang skripsi, di semester 8 nanti silakan untuk mengisi tugas akhirnya juga ya, silakan dituliskan judulnya, siapa pembimbingnya nanti di menunya sudah ada nanti Mas Ian dan Mas Kresno yang akan sosialisasi sehingga kami pun bisa dapat memantau perkembangan dari skripsi masing-masing kalian karena biasanya di tugas akhir ini yang agak lost gitu ya ketika sudah skripsi sudah bimbingan dengan pembimbing skripsi baik itu pembimbing 1 maupun pembimbing 2 kemudian lost kontak dengan PA-nya sehingga PA-nya juga kadang-kala tidak bisa mengontrol anak bimbingannya sudah sampai mana. Harapannya dengan SIAK yang terbaru ini dan ketika proses bimbingan sudah masuk ke dalam SIAK, kami dari Prodi, dari dosen PA, dan juga dari dekanat maupun BAAK bisa sama-sama memantau perkembangan dari tugas akhir adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu yang kelas RPL ya, sehingga sesuai dengan target kita semua, kita harapkan pembelajaran itu lulus tepat waktu ya, karena kita terakhir yudisium itu kalau nggak salah tanggal berapa Bu Parti? Ada 2 sesi yudisium ya, ada di akhir Juni dan kalau yang kedua yudisium kedua kalau saya tidak salah itu 25 Agustus ya. Jadi ada di akhir Juni dan di akhir Agustus. Nah, pemberlakuan SIAK ini juga akan mengawal sampai nanti rekan-rekan mengikuti sampai fase yudisium ya. Itu saja. Terima kasih banyak Mas Ian. Masih di Bekasi apa sudah pulang ke sana, Mas? Masih di Bekasi, Ibu, Oh, aman. Masya Allah, siap. Ya, nanti mohon izin kalau misalnya mahasiswa kita, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya bisa langsung ke Mas Ian atau Mas Kresno. Insya Allah kita menjembatani dengan adanya SIAK yang baru ini akan lebih mudah applicable, tampilannya juga lebih menarik dan juga ini termasuk ke dalam untuk pembelajaran online ya LMS kita. Nanti kita akan berpindah dari MST menggunakan Edlink dan nanti Edlinknya juga canggih bisa di-download di Play Store-nya masing-masing sehingga kita mengharapkan walaupun pembelajaran dilaksanakan secara online tapi insya Allah tidak mengurangi makna dari kegiatan proses pembelajaran karena itu sudah ada di gadgetnya adik-adik semua.
Itu saja, terima kasih banyak. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi. Mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai selesai karena kebetulan saya ada jadwal Zoom dengan BPPM dan juga ada kegiatan menguji skripsi pagi hari ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Eh, apa Bu Suparti nggak join? Oh, putus lagi. Apa mati lagi laptop? Baik, kita lanjutkan saja. Baik, Assalamualaikum. Terus, saya mohon izin live ya. Oh iya Ibu, terima Selamat kasih. mengikuti kegiatan ya untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih banyak. Izin live ya. Baik Ibu. Baik, acara kita lanjutkan untuk sesi berikutnya terkait pemaparan pelatihan terkait mulai dari registrasi akun, lalu penjelasan tentang pengambilan KRS, terus payment gateway, sampai dengan adlink ya. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan seksama ya, biar tidak ada pertanyaan di kemudian hari. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang mengganjal nanti bisa ditanyakan kepada kami. Untuk selanjutnya mungkin kami langsung persilakan untuk dari Mas Ian ya untuk memaparkan terkait aplikasi siadatnya. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Kresno, ya Ibu Milad, Ibu Suparti atas sambutannya di pagi hari yang berbahagia ini. Suara saya sudah terdengar ya Mas Kresno ya, sudah aman ya? Sudah Mas. Oke, terima kasih. Aman ya. Ya, selamat pagi teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dari Universitas Bani Saleh ya, terkhusus di FKS, Fakultas Kesehatan dan Farmasi, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Milad selaku dekan ya, dan juga oleh Mas Kresno, serta Ibu Suparti, bahwa hari ini kita akan mensosialisasikan terkait si akad yang baru di Universitas Bani Saleh. Nah, harapannya nanti dari teman-teman mahasiswa atau dari Bapak Ibu yang ada di Fakultas Kesehatan dan Farmasi ini dapat mengikuti ya acara ini dari awal sampai akhir karena ini nanti yang akan menjembatani proses akademik teman-teman mahasiswa gitu ya. Ini saya sebutnya teman-teman mahasiswa ya. Nah, kalau misalnya nanti di tengah sesi tiba-tiba ada kendala internet, jangan khawatir juga bahwa kita sudah rekaman sehingga nanti oleh Mas Kresno akan diupload ke YouTube gitu teman-teman. Tapi yang perlu dipastikan nanti mohon diperhatikan secara betul-betul karena ini menyangkut terkait akademiknya teman-teman seperti itu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrian, teman-teman nanti bisa panggil saya dengan nama Ian saja. Jika memang ada pertanyaan di tengah sesi, nanti akan saya buka ya teman-teman. Silakan untuk raise hand atau boleh di kolom chat, nanti akan dibantu disampaikan oleh Mas Kresno pertanyaannya. Seperti itu. Oke, sebelum itu saya izin share screen terlebih dahulu teman-teman untuk si akad farmahasiswa. Nah, ini sudah terlihat ya share screen saya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi si akad farmahasiswa atau kita sekarang lagi melaksanakan sosialisasi mahasiswa, sebelum itu kita harus tahu dulu Bapak Ibu serta teman-teman yang ada di FKS ya. Kalau si akad itu merupakan sebuah sistem informasi akademik yang berbasis cloud gitu. Jadi saat ini untuk Universitas Bani Saleh, si akadnya sendiri sudah bisa digunakan secara online begitu. Sehingga nanti harapannya dari teman-teman mahasiswa FKF itu dapat melakukan proses KRS secara online, bimbingan secara online begitu, dan proses lainnya seperti pembayaran dan semacamnya secara online lewat si akad yang ada di Sevima platform. Nah, tujuannya apa sih untuk hari ini sendiri ya, khususnya untuk mahasiswa FKF? Yang pertama nanti harapannya dari teman-teman mahasiswa ini dapat mengetahui ya informasi akademiknya di mana saja dan juga kapan saja. Jadi kalau misalnya sekarang sedang ada jadwal proses pengambilan KRS, teman-teman harapannya juga dapat mengambilkan KRS-nya secara online begitu, tanpa harus datang ke kampus. Dan juga teman-teman mahasiswa juga harapannya dapat melakukan operasional akademika secara online, entah itu pembayaran, terus melihat KHS, melihat transkrip, dan semacamnya. Itu adalah dua tujuan utama kita. Lalu tujuan lainnya seperti apa Mas Ian? Tujuan lainnya nanti akan mengikuti gitu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan momen yang ada di perguruan tinggi.
Nah, akhirnya kita membuat suatu fitur, teman-teman. Ada beberapa fitur. Yang pertama nanti untuk fitur KRS-nya, teman-teman bisa melakukan proses pengambilan mata kuliah secara online, gitu ya. Tanpa harus datang ke kampus atau ke Universitas Bani Saleh. Dan ini diikuti dengan fitur yang namanya konsultasi secara online, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen konsultasi dengan DPA ya, gitu ya. Misalnya Pak Ejang nih pengen konsultasi nih dengan Mas Kresno, gitu ya, terkait pengambilan KRS. Nah, nanti bisa nih secara online begitu. Kita sediakan terkait Zoom meeting dari Sevima. Silakan nanti digunakan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Lalu selanjutnya itu juga ada notifikasi jadwal, teman-teman. Untuk notifikasi jadwal sendiri nanti kita untuk update-nya ketika ada dosen yang melakukan perubahan pergantian jadwal kuliah, terus pergantian jadwal ajar dan semacamnya, teman-teman nggak perlu khawatir karena jadwal itu akan up to date ke aplikasi teman-teman diikuti dengan notifnya seperti itu. Lalu selanjutnya KHS juga dapat dilihat oleh teman-teman ketika nanti sudah akhir masa perkuliahan ya. Dan juga harapannya nanti dari teman-teman dapat membayarkan tagihan yang saat ini kalau misalnya sebelumnya teman-teman itu by TF ya ke Bank BRI ya. Nanti harapannya sekarang itu teman-teman bisa membayarkannya melalui virtual account yang ada di Universitas Bani Saleh, si AKT Universitas Bani Saleh begitu teman-teman. Untuk saat ini masih ada Tokopedia teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Nanti harapannya untuk virtual account-nya akan banyak ya, seperti adanya Shopee gitu ya, terus BRI dan juga BSI. Gitu. Tapi kita fokuskan untuk saat ini nanti pembayarannya lewat Tokopedia dulu ya, seperti itu. Lalu fitur yang selanjutnya adalah pengajuan tugas akhir. Nah, pengajuan tugas akhir yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Milad ya, bahwa nanti teman-teman untuk yang semester akhir ini wajib ya untuk mengajukan tugas akhirnya ya, agar terekam oleh dosen pembimbing dan dosen pengujinya seperti itu. Nah, nanti timeline-nya sendiri kita dasari berdasarkan momen yang ada di perguruan tinggi ya, atau yang ada di Universitas Bani Saleh. Kalau sekarang kan sedang ada momen KRS-nya teman-teman ya. Nanti harapannya pada awal semester, kalau misalnya memang dari Universitas Bani Saleh ini menerapkan skema untuk KRS ini harus dibayarkan terlebih dahulu Mas Ian. Dibayarkan tagihan ya, maka nanti teman-teman mahasiswa ini wajib untuk melakukan proses pembayaran tagihannya dulu ya, sebelum akhirnya dapat mengambil KRS. Begitu. Kalau misalnya nanti saya belum bayar tagihan gimana Mas gitu ya, nanti teman-teman nggak bisa ngambil KRS tuh. Jadi nanti ada sistemnya ngeblok begitu teman-teman. Jadwal teman-teman nggak muncul, pilihan KRS teman-teman nggak muncul dan semacamnya. Lalu selanjutnya nanti sebelum KRS-nya teman-teman sepakati gitu ya, teman-teman nanti bisa konsultasi ya dengan dosen wali mengenai pengambilan KRS, terus ada mengenai tugas akhir ya, proposal dan semacamnya itu nanti teman-teman bisa melakukan bimbingan atau konsultasi seperti itu. Dan selanjutnya nanti teman-teman juga dapat melihat jadwal begitu, melihat jadwal juga secara online sesuai dengan KRS yang sudah teman-teman ambil. Lalu nanti pada periode perkuliahan, harapannya nanti dari teman-teman itu mengisikan atau melihat presensi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dosennya ya, terkait validasinya. Nah, ini penting karena ini merupakan salah satu unsur penilaian teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman di absen gitu ya, ternyata tidak hadir begitu. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap bobot penilaiannya teman-teman. Lalu nanti selanjutnya bisa pengajuan proposal tugas akhir dan juga konsultasi tugas akhir. Dan pada akhirnya nanti teman-teman dapat melihat nilai perkuliahannya ketika sudah akhir semester begitu ya. Misalnya sudah akhir semester 2024 ganjil ya kemarin gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih melihat hasil nilai transkripnya, hasil nilai kartu hasil studinya di periode itu gitu ya, dan juga IPK dan IPS-nya teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung munculkan di tutorial ya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman kita kenalan dengan si Akad Kuat yang ada di Universitas Bani Saleh yang baru begitu ya teman-teman. Silakan nanti bisa mengakses di https://siakad.ubs.ac.id. Untuk linknya nanti akan disampaikan oleh Mas Kresno juga di kolom komentar begitu. Nanti untuk loginnya itu menggunakan NIM teman-teman. Lalu untuk passwordnya menggunakan tanggal lahir ya. Nah, nanti Mas Kresna yang akan bantu untuk proses loginnya jika memang ada permasalahan ya dalam loginnya teman-teman begitu. Silakan dicoba dulu teman-teman, nanti silakan boleh di chat atau boleh di resign kalau misalnya ternyata tidak bisa login begitu ya. Passwordnya menggunakan tanggal lahir ya, artinya di sini formatnya jika teman-teman lahirnya di 2005 ya misalnya di bulan Mei dan di tanggal 8 nanti formatnya 2005 0508 begitu ya teman-teman. Jadi tahun dulu, M ini artinya month, D itu artinya date begitu.
Username-nya menggunakan NIM. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Silakan untuk melakukan proses login terlebih dahulu. Bisa lewat HP nggak Mas Ian gitu ya? Bisa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi praktek gitu ya di rumah sakit misalnya ya, nanti bisa ya lewat HP gitu. Seperti Ibu Ervina misalnya ini lagi di klinik misalnya gitu. Boleh nih lewat HP login gitu. Silakan teman-teman dicoba dulu. Oke, kita tunggu 5 menit ya teman-teman ya. Kalau ada kendala silakan dilaporkan. Nah, ini di copy aja teman-teman link yang dari aku ya. Silakan di copy aja, Ctrl C gitu. Terus nanti teman-teman sebentar silakan dimasukin aja di sini, di Ctrl V aja ya. Atau teman-teman bisa yang nge-save langsung di sini siakat.ubs.ac.id begitu ya. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, nanti halamannya awalnya mungkin akan seperti ini teman-teman. Ini awalan dari halamannya siakat kami gitu ya. Siakat Universitas Bani Saleh. Monggo dicoba dulu teman-teman. Oke, mungkin sembari kita menunggu teman-teman yang lain login ya, saya izin lanjut ya teman-teman. Yang tidak bisa atau memiliki kendala, silakan melaporkannya ke Mas Presno. Itu ada form Google-nya ya, silakan diisikan begitu teman-teman. Seperti itu. Oke, saya izin lanjut dulu teman-teman. Kita masuk ke slide show-nya lagi. Nah, nanti untuk metode presentasinya saya akan membagi ya. Jadi ini adalah slide-nya, terus nanti kita akan langsung masuk ke live-nya begitu, ke aplikasinya. Biar nanti teman-teman itu lebih paham gitu ya. Bisa langsung praktek juga dari teori yang saya sampaikan. Seperti itu. Oke, yang pertama, ketika sudah dapat login teman-teman, yang perlu dipastikan teman-teman adalah wajib melengkapi biodata dirinya. Nah, mungkin di sini saya boleh minta pakai akunnya Ibu Winda ya, sebagai contoh ya, atau Pak Ejang. Saya login menggunakan akunnya Pak Ejang ya. Nah, nanti kalau udah dapat login, begitu teman-teman. Mohon izin ya Pak Ejang ya, boleh ya Pak Ejang ya? Oke, aman ya. Nah, nanti teman-teman, kalau misalnya sudah dapat login, yang pertama yang harus dipastikan itu adalah teman-teman mengisi biodata dulu ya. Dipastiin dulu semuanya lengkap. Di mana menunya ada di sini, teman-teman. Terus diklik data mahasiswa. Nah, di sini ya, teman-teman ini wajib untuk melakukan pengisian biodata. Kenapa gitu ya? Karena nantinya ini akan berpengaruh terhadap yang pertama, pelaporan PDDiktia teman-teman. Jadi kan teman-teman sudah mengetahui ya pasti kalau yang transfer SKS, perolehan SKS gitu ya, ataupun alih jenjang, itu data dari teman-teman ketika proses perkuliahan yang dilakukan di satu perguruan tinggi, itu harus terdata di PDDikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, untuk mengecek keabsahan begitu perkuliahannya teman-teman. Nah, ini perlu teman-teman lengkapi ya. Silakan nanti untuk melengkapinya, data-data yang perlu diisikan, diklik edit ya. Nah, nanti kalau sudah diklik edit, teman-teman ngisiin dulu nih. Misalnya, ini di sini yang wajib apa? Nomor kakak. Nomor kakaknya teman-teman diisiin dulu. Status nikahnya. Nah, yang merah-merah ini wajib ya teman-teman ya. Yang merah-merah ini inquired. Jadi wajib sifatnya ini di sini. Lalu yang lain gimana Mas Ian gitu ya? Kalau yang lain kalau diisiin lebih bagus gitu teman-teman. Tapi kalau yang semisalnya di sini saya nggak mau Mas Ian nampilin transportasi apa yang saya pakai misalnya. Itu berarti teman-teman nggak usah dipilih begitu. Tapi yang warna merah ini sifatnya wajib. Dan alangkah lebih baiknya, lebih lengkap itu lebih baik begitu teman-teman. Seperti itu. Selain itu nanti teman-teman bisa di informasi umum ya untuk proses pengisian terkait biodata teman-teman. Lalu di samping kanan ini ada domisili. Domisili ini di sini terkait dengan alamatnya teman-teman ya.
sesuai KTP, sesuai domisili dan semacam ya. Terus orang tua, di sini orang tua juga silakan teman-teman isikan begitu ya, terkait nama lengkap biodata ayah, nama lengkap biodata ibu gitu ya, status kelahiran, status kekerabatan dan semacam. Juga kalau misalnya teman-teman memiliki wali ya, perwalian dari keluarga teman-teman, silakan untuk diisikan juga begitu ya, pekerjaannya, penghasilannya dan semacamnya. Serta wajib untuk diisikan untuk perguruan tinggi asal ya. Ini biasanya sudah include ya dari data sebelumnya begitu ya. Misalnya kayak saya referral transfer SKS, berarti kan saya D3 di kampus yang sebelumnya nih, misalnya Pak Ejang ya. Nah, nanti perlu diisikan ya kampus sebelumnya itu di mana gitu. Dicari aja misalnya saya D3 di UI Mas Ian begitu ya. Oh, boleh dicari aja Universitas Indonesia gitu ya. Gitu, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman mohon diperhatikan ya untuk pengisian biodata ini. Mohon betul diperhatikan karena ini terkait biodata ya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman tidak mengisikannya dengan baik begitu, itu nanti akan berpengaruh sekali lagi terhadap proses data, percetakan data entah itu di PD Dikti dan juga di proses ijazah begitu ya. Oke, sampai sini dulu. Saya membuka forum tanya jawab ya teman-teman untuk proses pengisian biodata mahasiswa. Jadi teman-teman sudah cukup mengerti atau ada yang dibingungi? Oke, sudah cukup mengerti ya teman-teman ya. Berarti tidak ada yang dibingungi ya. Aman berarti ya untuk pengisian biodata ya. Oke, kalau begitu saya akan next selanjutnya. Nanti selain pengisian biodata, yang pertama yang harus dipastikan teman-teman. Tadi kan kita berdasarkan momen yang ada di perguruan tinggi ya. Itu teman-teman, kalau misalnya ada tagihan begitu ya. Ada tagihan nanti teman-teman itu wajib untuk membayarkan dulu ya. Harapannya seperti itu. Agar apa? Agar proses KRS-nya bisa divalidasi oleh Bapak Ibu dosen pembimbing akademiknya. Caranya gimana Mas Yan untuk membayarin tagihan ya? Nanti teman-teman masuk ke halaman beranda dulu ya di sini. Nah, di sini sebenarnya bisa langsung teman-teman kita klik bayar tagihan yang ada di sini ya. Lalu teman-teman bisa melihat rinciannya di sini. Lalu diklik bayar tagihan bisa seperti itu ya. Atau bisa teman-teman lewat sini nih. Dari sini ada yang namanya tagihan mahasiswa, begitu teman-teman. Sama aja menunya ya. Mau langsung dari beranda atau mau langsung dari sini. Boleh tagihan mahasiswa. Lalu nanti kalau teman-teman sudah membayar, itu akan ada bukti invoice begitu ya, atau bukti nota pembayaran. Nota pembayarannya masuk ke mana Mas Ian gitu ya. Nota pembayarannya nanti masuk ke riwayat keuangannya teman-teman. Cara melihatnya seperti apa? Cara melihatnya nanti teman-teman masuk ke sini, terus ada bacaan riwayat keuangan begitu. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Nah, di sini ya, muncul nih di sini. Misalnya Pak Ejang ya, sudah membayar ya, mohon izin sebesar 17 juta misalnya gitu ya. Nanti teman-teman detail transaksinya juga bisa dilihat. Nah, ini sudah absah, sudah sah begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dari teman-teman, saya udah bayar loh, kok nggak didatain gitu ya. Nah, ini sebagai bukti ya, bukti pembayarannya teman-teman begitu. Oke, seperti itu ya. Untuk pembayarannya sendiri seperti apa? Untuk pembayarannya nanti kita bisa masuk tadi ya ke tagihan mahasiswa, teman-teman. Silakan dipilih tagihannya. Sebagai contoh ini tagihan kuliah ya, sekali bayar. Lalu nanti di sini ada channelnya. Saat ini saya sampaikan channelnya baru Tokopedia. Jadi fokusnya ke Tokopedia dulu ya. Nanti kalau misalnya ada channel Shopee, BSI, BRI, begitu teman-teman. Silakan disesuaikan dengan keinginannya teman-teman. Saya mau bayar pakai BRI Mas Ian gitu. Boleh. Saya mau bayar pakai Shopee, boleh banget. Silakan nanti disesuaikan sesuai keinginan teman-teman. Cara ngebayarnya seperti apa? Silakan di sini klik bayar tagihan ya. Ini nggak perlu khawatir, saya nggak akan langsung ngebayarin teman-teman ya. Nah, nanti kalau sudah sistemnya akan ngegenerate virtual account-nya teman-teman. Di sini ada batas tenggangnya teman-teman. Jumat 21 Februari. Sekarang kan Selasa ya teman-teman ya. Selasa 18 Februari ya. Berarti 3 hari. 3 hari setelah teman-teman generate virtual account tersebut expired. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah expired, teman-teman perlu pastikan lagi, perlu generate ulang. Begitu. Jangan membayarkan virtual account yang sudah expired. Nah, ini ya, sebagai catatan ya. Kalau sudah expired, jangan membayarkan virtual account yang sudah expired. Takutnya nanti ya,
ada kesalahan penginputan datanya di sistemnya. Tapi dari sistem sudah memblok teman-teman. Tapi sebagai antisipasi ya, teman-teman jangan membayarkan virtual account yang sudah expired. Sama kayak misalnya beli barang atau check out ya, check out di Shopee atau Tokopedia, teman-teman yang mungkin suka belanja ya, 11, 22 atau 33 ya. Itu kan ada suka promo ya. Nanti teman-teman silakan disalin aja nomor virtual account-nya. Untuk proses cara ngebayarinnya gimana Mas Ian? Nah, di sini udah muncul teman-teman. Kita sudah nyediain dari website seperti apa, dari aplikasi seperti apa, begitu ya. Silakan teman-teman dibaca, monggo. Seperti itu. Assalamualaikum, izin Mas mau Iya, bertanya. mangga Pak Samsudin. Saya Samsudin, mahasiswa RPL ya. Ini izin bertanya. Iya Pak. Berarti kalau sesuai tagihan itu kan misalkan muncul nih tagihan per mahasiswanya itu berapa ya? Iya. Nah, misalkan angka di angka 13 atau 14 gitu kan. Berarti kita harus bayar itu dulu baru bisa isi KRS dong. Ya, betul Pak Samsudin. Kalau ada aturan akademiknya begitu. Kalau tidak salah minimal 70% Pak Samsudin. Ini terinfo dari Mas Kresno. Oh gitu. Iya, izin menanggapi boleh? Ya, boleh mangga Ibu. Ya, khusus untuk RPL dan profesi nurse itu sudah sesuai dengan pernyataan yang ditulis dan disepakati di awal. Jadi minimal pembayaran untuk FRS kelas RPL dan nurse adalah sampai dengan bulan Februari. Dan itu sudah terset ya Mas Ian ya, sudah Ya. kami set. Jadi mahasiswa yang walaupun karena kendala masih ada migrasi data ya Mas Ian ya. Jadi ada beberapa data mahasiswa RPL dan nurse yang sudah melakukan pembayaran, tetapi ternyata belum masuk di siakat gitu. Jadi itu diabaikan saja, tapi dari kami dari bagian keuangan sudah set bahwasannya yang sudah mencapai bulan Februari itu sudah bisa FRS gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dianita. Baik Bu, terima kasih. Siap, seperti itu ya teman-teman yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Dianita. Jadi kita masih ada proses migrasi data. Teman-teman nanti, Mas Ian, kalau saya belum bisa ngisi KRS, kalau udah bayar gimana? Nanti dikonfirmasi dulu atau mohon ditunggu dulu ya sampai proses validasi migrasinya selesai. Begitu. Oke, ada lagi teman-teman terkait pembayaran? Izin bertanya, Mas. Monggo, Ibu Rianda. Iya, izin bertanya. Berarti kan ini masih proses migrasi. Semisal kita belum bayar di bulan Februari ini, kita pengen bayar nih, tapi kan tagihan di sininya masih belum benar gitu, Mas. Maksudnya masih belum sesuai. Lebih baik kita bayarkan sesuai ini atau kita seperti biasa aja yang lewat kasir itu yang pakai apa? Kita transfer langsung email ke kasir. Oke, kalau ini Bapak Ibu, kalau untuk pembayaran Ibu di bulan Februari ini, Ibu Rianda, itu memang kalau sudah ada tagihannya, silakan dibayarkan begitu. Jadi tagihan-tagihan yang sudah dibayarkan sebelumnya di bulan Januari dan bulan Desember begitu ya Ibu, itu nanti akan tertagihkan secara otomatis jika memang belum dibayarkan dan akan lunas jika sudah dibayarkan begitu. Jadi mungkin harapan besar dari tim keuangan dan juga dari Universitas Bani Saleh ya teman-teman, kalau udah ada virtual account ini tidak perlu ditransfer langsung lewat BRI-nya begitu. Karena nanti pencatatannya manual lagi begitu. Kalau ini nanti otomatis gitu. Begitu Ibu Ariana. Boleh izin jawab lagi Mas Ian? Silakan Ibu Dian. Aman, Jadi Bu. ini memang kelas RPL dan nurse ini memang khusus ya Ibu Elianda. Jadi memang karena sistemnya adalah kemarin satu tagihan, namun kami pecah karena memang ada perubahan di pertengahan jalan, berarti ini ya pertengahan jalan perubahan sistem, maka boleh kelas RPL dan kelas nurse silakan melakukan pembayaran sesuai seperti kemarin saja, melakukan cicilan. Lalu membayarkan ke rekening seperti biasa, lalu mengirimkan ke email agar lebih validasinya lebih gampang gitu kami. Karena mungkin kita juga masih penyesuaian dengan Sevima, khawatirnya nanti yang muncul di tagihan teman-teman RPL dan nurse adalah tagihan keseluruhan.
Jadi kalau kelas RPL sendiri Mas Ian, jadi tagihannya adalah satu tagihan namun dicicil begitu. Khawatirnya nanti yang muncul di Sevima atau di Siakat adalah sisa dari tagihan. Misalnya tagihannya 24 juta, sisanya 12 juta, jadi harus dibayarkannya 12 juta, seperti itu. Jadi untuk menghindari itu boleh Ibu dan Bapak kelas RPL Daner silakan melakukan pembayaran by BRI dulu ya. Seperti itu. Terima kasih. Khusus untuk RPL aja ya, Ibu Dian ya? Ya, betul RPL Daners karena memang Oh, ada kesepakatan di awal begitu. Mereka memang ada cicilan begitu satu tagihan. oke. Oke, baik, terima kasih konfirmasinya Ibu Izin Dian. menambah, Ya, silakan. Mangga. Iya, Pak, suaranya masih kurang jelas ya. Iya, putus-putus ya. Putus-putus ya. Izin masuk, Pak. Ya, Ibu Anggun. Iya, saya Anggun mahasiswa RPL. Untuk di kolom chat kan pengaduannya hanya yang tidak bisa login ya, Pak. Nah, namun untuk akun saya sendiri itu bisa login. Namun setiap kali login itu disuruh untuk ganti password terus, Pak. Itu bisa pengaduannya kemana ya? Jadi nggak bisa ngelihat rincian dan lain-lainnya. Itu memang harus diganti password dulu Ibu Anggun. Karena password defaultnya kan dari tanggal lahir. Sistem kami sudah nge-aware begitu ya, bahwa silakan diganti password dulu, terus nanti di-verify dulu emailnya, lalu nanti baru bisa login lagi. Gitu. Iya, tapi saya sudah ganti dan login lagi disuruh ganti lagi udah sampai 2 sampai 3 kali, Pak. Oke, kalau seperti itu baru nanti silakan mengadukan pelaporan di form yang sudah diberikan oleh Pak Kresna ya. Sama berarti ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Pak, izin nanya lagi Pak dari kelas bahkan dong RPL. Mas, boleh nggak? Ya kan ini tadi kan sistemnya di situ kan udah tertera semua ya jumlah untuk pembayaran. Kalau kita kan RPL tadi kata si Ibu Dia bisa nyicil. Sedangkan di Siaket itu harus dilunasin semua. Apakah bisa ngisi KRS juga kita kalau di situ masih ada tagihan, Pak? Ya, izin menjawab ya Bapak ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kalau dengan Siakat ini, jadi kan Bapak kan harus melunasi sisa tagihan, betul ya? Nah, untuk sementara dengan penyesuaian ini, maka Bapak dan Ibu kelas RPL Daners boleh melakukan pembayaran seperti biasa melalui rekening BRI Yayasan Bani Saleh lalu melaporkan ke bagian keuangan begitu. Dan untuk informasi, untuk teman-teman RPL Daners yang sudah melakukan cicilan sampai dengan bulan Februari, sudah kami set untuk bisa membuka FRS. Begitu. Ya. Namun jika belum melakukan cicilan atau sudah melakukan cicilan Februari tapi ternyata bolong di bulan-bulan kemarin, berarti kami tidak set untuk FRS di semester ini. Begitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih, Bu. Izin Bu bertanya. Ya Ibu, satu pertanyaan lagi Ibu, silakan. Saya izin bertanya, menambahkan. Mas Andri, halo. Halo Pak Ejang ya, gimana Pak Ejang? Suaranya putus-putus Pak. Terkait saya RPL. Untuk teman-teman dari RPL ini terkait dengan pembayaran loh Mas, karena ini kan sangat sensitif. Terkait dengan migrasi juga. Saran saya kepada seluruh teman-teman juga, kita melakukan tetap pembayaran seperti biasa dan mengirimkan bukti transfer kita melalui email ke keuangan UBS. Untuk kita juga punya rekapan, karena terbukti dengan adanya migrasi itu kan kacau tuh. Ah, jadi kita untuk backup sebaik kita kirimkan saja melalui seperti biasa tetap. Apalagi nanti lewat virtual akun kan. Nanti sehingga ketika ada masalah atau apa segala macam, kita sama-sama punya backup data loh Mas. Seperti itu loh. Setuju nggak teman-teman? Betul.
Setuju, setuju. 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 Setuju, Pak Ejang. Betul. Setuju. Betul, Iya, betul Pak jadi Ejang. Betul itu. Karena kami juga punya rekapan, jadi per tanggal berapa dari eh, bukti pembayaran Bapak. Jadi kalau misalnya disesuaikan, jadi kami lebih gampang juga. Kalau Bapak dan Ibu ingin konfirmasi. Aman Pak, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Dian terkait RPL dan juga nurse ya, khususnya ya. Silakan membayarkan iya secara Pak, itu aja soalnya kan sekarang juga muncul ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal gitu kan angkanya. Kami ya. semua kan bertanya-tanya, itu kan menjadi gaduh tuh. Nah, untuk menghindari kegaduhan itu sebaiknya juga masukan dari saya ada sosialisasi terlebih dahulu. Oh, mohon maaf ini ada migrasi. Jadi nanti jika ada masalah seperti hal-hal yang berikut di bawah adalah penyesuaian. Jadi kami tidak gaduh duluan, Pak. Ya namanya ya kita sistem ini kan ya pasti ada don, ada segala macam kan. Kemudian ya koordinasi mohon ditingkatkan aja Pak antara dosen kami dengan tim IT-nya mungkinnya supaya tidak, loh ini disuruh cek KRS tapi kan kita juga belum diinformasikan bahwanya belum selesai nih sisi akarnya biar kita nggak bingung-bingung. Karena kan kita kan sibuk sekali dengan pekerjaan dan lain-lain. Jangankan hal seperti ini, kita ngurus kerjaan aja kadang nggak beres-beres gitu loh Mas. Iya, aman Pak Ejang ya. Nanti untuk memang untuk kenapa disosialisasikannya di tanggal 18 begitu. Karena begini Pak, harapannya dengan waktu 1 bulan ini sampai bulan Maret itu, Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi ini paling tidak bisa untuk membuka si akadnya begitu, berkenalan begitu teman-teman. Harapannya kenapa? Karena nanti ketika sudah proses KRS-nya akan berakhir, teman-teman dari KF gitu ya, khususnya Bapak Ibu dari profesioner ataupun RPL ya, itu nggak gaduh juga begitu ya. Wah ini udah pengen ini kok baru dikasih tahu begitu. Nah ini kita sosialisasikan sebulan sebelum penutupannya. Silakan teman-teman mau ngambilnya di bulan apa, di tanggal berapa, itu silakan disesuaikan dengan kesibukannya teman-teman begitu ya. Tetapi memang kalau misalnya jadwalnya belum ada begitu ya, atau nanti ketika saya mempresentasikan terkait pengambilan KRS teman-teman masih belum tersedia, itu juga sedang dibuatkan kelas kuliahnya seperti itu. Jadi teman-teman biar berkenalan dulu nih di sini nih. Takutnya nanti malah kita nggak sosialisasiin sistem baru, ya kita juga yang salah seperti itu ya, Pak Ejang ya. Jadi ya mohon diperhatikan terlebih dahulu. Ya gitu ya Mas Kres ya, aman ya. Ya, oke begitu Pak Ejang, aman. Saya izin lanjut ya. Selanjutnya nanti selain pembayarannya teman-teman yang Ya, tadi betul. disampaikan, ya terima kasih kembali oleh Ibu Dian ya, terkhususnya untuk RPL dan juga profesi nurse begitu. Untuk teman-teman yang lain selain RPL dan juga transfer SKS begitu, teman-teman juga bisa membayarkan seperti ini ya. Nanti tinggal disalin nomor VA-nya. Oke, selanjutnya selain pembayaran, kita juga ada fitur yang namanya pengambilan KRS. Nah, ini pengambilan KRS teman-teman. Nah, di sini seperti yang tadi disampaikan ya, karena masih proses pembuatan kelas begitu teman-teman. Sehingga silahkan kalau misalnya teman-teman ingin mengambil KRS, menunya ada di mana Mas Ian? Teman-teman bisa masuk ke menu yang ada di akademik di sini ya. Terus di sini ada yang namanya pengisian kartu rencana studi. Nah, di sini ya. Nah, di sini teman-teman itu nanti kalau misalnya ada keterangan seperti ini ya, mahasiswa belum melengkapi biodata, status nikah dan 5 kolom lainnya, silakan ya tadi teman-teman sudah saya sampaikan ketika proses awal masuk ke dalam sistem, biodatanya diisiin dulu, yang wajib-wajibnya diisiin dulu gitu. Kenapa? Karena nanti ini merupakan parameter yang perlu diisikan sebelum teman-teman mengambil KRS-nya. Nah, sebagai contoh di sini mungkin saya menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan akun demo. Saya contohkan di sini teman-teman jadi nggak perlu khawatir. Sebentar. Sama ya teman-teman, untuk menunya sendiri ada di mana? Kita masuk tadi ya ke akademik pengisian kartu rencana studi.
Nah, nanti untuk mengisikan kartu rencana studi ya teman-teman ya, KRS-nya, itu silakan teman-teman nanti memilih kelasnya dulu. Kalau misalnya milih kelas, nanti ada di tab ini ya, pilih kelas. Nah, ini kalau misalnya sudah seperti ini gimana Mas Ian? Ini coba saya hapus dulu ya. Nah, ini ya, awalnya nanti akan seperti ini teman-teman. Halo, nama mahasiswanya atau namanya teman-teman. Misalnya tadi ya namanya Pak Samsudin gitu ya. Halo Pak Samsudin misalnya. Nanti selamat datang di periode yang saat ini. Silakan disusun, klik susun KRS sekarang begitu. Nah, nanti silakan teman-teman untuk menyusun KRS-nya ya. Misalnya saya pengen mengambil mata kuliah yang belum lulus Mas Ian begitu ya. Itu juga teman-teman bisa lakukan penyesuaian. Caranya gimana? Silakan difilter di sini, tidak lulus ya. Kalau nggak ada gimana? Berarti memang teman-teman tidak ada mata kuliah yang tidak lulus, yang belum lulus seperti itu. Silakan nanti diklik aja. Misalnya saya mengambil 2 ya, sebagai contoh ya. Ini kelas ini. Jadwalnya sudah ada include juga. Nah, nanti di sini kalau misalnya dosen pengajarnya juga sudah diinputkan, teman-teman juga bisa melihat nih, siapa sih yang ngajar di kelas ini yang saya ambil gitu. Misalnya sama Mas Kresno atau sama Bu Suparti atau Ibu Dian begitu. Nanti akan muncul ya dosen pengajarnya seperti itu. Terus juga teman-teman di sini ada keterangan. Keterangan ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah batas SKS dari teman-teman ya. Batas SKS di sini itu dihitung dari IPS di semester lalu begitu teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya kok saya di sini cuma izin batas SKS 20 ya Mas Ian gitu ya. Nah, itu teman-teman dilihat ya IPK-nya ya. Ya, saya sudah ada penetapan skala nilai. Misalnya IPK dari 3 sampai 3,3 itu batasnya 20 Mas Ian pengambilan KRS-nya. Nah, nanti akan menyesuaikan di sini ya batas SKS jadi 20. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul di sini 2 kelas dipilih ya. Di sini adalah kelas-kelasnya teman-teman ya. Nama kelasnya sudah ada gitu ya, terus jadwalnya, SKS-nya di semester berapa, terus klik simpan aja. Ketika diklik simpan, nanti dia akan muncul di KRS yang sudah tersimpan begitu ya. Nah, teman-teman nanti sebelum mengajukan KRS, sebenarnya bisa konsultasi. Caranya seperti apa? Silakan diklik konsultasi KRS ya. Nah, nanti di sini ditulis aja namanya siapa. Misalnya nama konsultasinya, nama dosen PA-nya misalnya Ibu Dian gitu ya. Misalnya selamat pagi Ibu Dian gitu. Bagaimana kabarnya? Nah, nanti silakan di enter. Ini nanti bisa konsultasi by chat ya. Atau kalau nanti Bapak Ibu dosennya itu memberikan link Zoom, silakan kita konsultasi lewat Zoom aja tapi dari si akad. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mengklik cetak KRS di sini ya. Harapannya nanti teman-teman dapat melihat KRS yang sudah diajukan begitu. Nah, untuk melihat bimbing akademiknya, silakan dicetak KRS terus nanti ada muncul ya bimbing akademiknya atas nama siapa, seperti itu. Begitu ya. Lalu selanjutnya silakan klik teman-teman, misalnya saya mengajuin ya sudah sesuai begitu ya, klik ajukan KRS. Nah, nanti akan mengajukan 2 mata kuliah. Silakan nanti teman-teman tunggu aja nih untuk validasi KRS-nya teman-teman begitu ya. Biar nanti dosen pembimbing akademiknya yang memvalidasi seperti itu untuk proses pengajuan KRS. Cukup sampai di sini untuk proses pengajuan KRS teman-teman. Silakan ditunggu nanti di cross check ulang apakah KRS saya sudah disetujui atau belum. Nanti kalau misalnya memang sudah disetujui seperti apa Mas Ian gitu ya. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Saya validasi KRS. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Validasi KRS sudah disetujui ya dan tidak juga bisa diubah. Kalau ada perubahan, silakan dihubungi dulu nih dosen PA-nya. Seperti itu. Ada keterangannya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman untuk menghubungi dosen PA dulu kalau memang dari KRS teman-teman ingin dirubah. Oke, seperti itu untuk proses pengambilan KRS teman-teman ya. Nanti harapannya juga silakan dicoba-coba teman-teman. Kalau misalnya tadi belum ada jadwalnya, ditunggu dulu ya karena memang proses penginputan jadwal perkuliahan. Seperti itu untuk proses pengisian kartu rencana studi. Selanjutnya nanti saya akan menyesuaikan terkait timeline yang kedua ya, itu adalah jadwal perkuliahan. Ketika nanti teman-teman sudah divalidasi KRS-nya, juga bisa melihat jadwal perkuliahannya melalui beberapa menu yang ada di si akad begitu.
Yang pertama kita bisa melihat lewat dashboard teman-teman. Di beranda atau di dashboard ini ya teman-teman, nanti silakan disesuaikan mau bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, nanti silakan teman-teman pertama melihat untuk kelas yang saat ini teman-teman pilih tadi ya. Kalau sudah divalidasi ini merupakan jadwal perkuliahannya. Begitu. Nah, jadwal perkuliahan ini bisa kita ganti. Kalau ada UTS-nya gimana Mas Ian? Silakan diklik jadwal ujian semester. Begitu. UTS sama UAS bisa kita bedakan. Saya misalnya pengen ngecek yang UTS Mas Ian ya. Udah nanti kita lihat nih UTS-nya di tanggal berapa nih. UAS-nya gimana? UAS-nya kita lihat juga nih di tab UAS. Oh, ini UAS. Nah, ini ada bacaan nih, ujian telah selesai, ujian luring. Kalau ujian luring artinya dia memiliki ruang ya, begitu ya, wajib offline gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti silakan disesuaikan ya. Yang pertama untuk UTS dan UAS, lalu selanjutnya untuk jadwal perkuliahan kita balik lagi. Teman-teman juga bisa memilih ya dari rentang berapa sampai rentang berapa begitu ya untuk jadwal perkuliahan yang pengen saya lihat begitu. Semisal gitu, saya pengen melihat di minggu ini begitu Bapak Ibu. Nah, teman-teman nanti cara melihatnya atau cara memilihnya di hari apa saja, silakan dipilih beberapa hari di sini ya. Lalu setelah itu nanti misalnya dari tanggal 17 sampai tanggal, mohon izin dari tanggal 17 sampai tanggal 24 dalam satu minggu yang misalnya. Nanti silakan teman-teman terapkan gitu ya. Nanti akan muncul nih, oh ternyata dari tanggal 17 di minggu ini begitu ya, saya memiliki jadwal perkuliahan nih. Senin di 17 Februari begitu ya. Kemarin berarti ya, Selasa 18 Februari, lalu Senin di 24 Februari, minggu depan berarti. Nah, dia muncul di sini nih jadwal-jadwal kuliah. Lalu teman-teman juga bisa melihat di sini ada opsi lainnya ya. Di sini pertama teman-teman dapat melihat daftar mahasiswanya atau saya sekelas sama siapa aja sih begitu teman-teman. Dan juga teman-teman bisa melihat terkait daftar sesinya. Jadi di materi kuliah ini, di salah satu matkul ini, misalnya matkulnya namanya di sini ada yang namanya materi Okta ya. Itu ada berapa sesi sih gitu. Misalnya di sini ada 16 begitu. Nah, ini di tanggal berapa aja misalnya begitu. Seperti itu ya. Teman-teman ya bisa melihat materi dan juga sesi. Oke, teman-teman, terus di sini ada yang namanya buka kelas Adlink, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nanti Adlink itu merupakan LMS ya. Kalau teman-teman klik buka kelas Adlink di sini nanti akan muncul ya bahwa silakan untuk mengakses Adlink-nya begitu. Jadi ini hanya apa ya, pemetaannya begitu ya teman-teman ya untuk buka kelas Adlink sendiri. Seperti itu. Mohon izin teman-teman untuk tidak mencoret-coret ya. Ini saya hapus dulu coretannya, mohon maaf. Oke, sip. Oke, seperti itu ya untuk proses penginputan KRS lalu pemvalidasian KRS oleh dosen pembimbing akademiknya. Silakan nanti dicoba-coba teman-teman untuk proses KRS-nya sendiri seperti apa. Untuk sampai sini terkait proses penginputan KRS-nya teman-teman, pengambilannya serta pelihatan jadwal perkuliahannya teman-teman, ada yang ditanyakan dulu? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, gimana Ibu pasti? Itu kami dari S1 Keperawatan. Ini masih terkait dengan login Pak. Kami tuh nggak bisa login karena banyak yang menggunakan atau ada sistem yang tidak sesuai Pak. Oke. Data. Biasanya ini untuk yang login ini passwordnya sih Bu, karena kan after migrasi ya Bu ya dari database ataupun dari feeder sebelumnya. Nah, maka dari itu nanti silakan dibantu oleh Mas Kresno sih Bu untuk proses reset passwordnya seperti itu. Bukan karena banyak yang login Ibu seperti itu. Baik Pak, kalau saya bisa login cuma pakai Google Pak, tidak Ya, bisa pakai. Nah itu nggak apa-apa itu. nggak apa-apa Bu. Saya juga sekarang kagak tahu username sama password saya pakai Google aja Bu. Itu sistem yang udah kita buat SSO namanya, single sign on gitu. Silakan nanti dimanfaatkan Ibu. Kalau sudah tertaut sama Google, saya nggak perlu ngikutin username lagi sama password, pakai Google aja. Aman Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Aman ya? Mas, izin bertanya lagi, Mas. Oh iya, silakan Ibu Elianda. Ini untuk kelas RPL juga nilai-nilai belum kebuka ya, Mas? Atau gimana? Atau emang karena masih keblok atau emang belum semua nilai itu bisa kelihatan di
siakat ini. Terima kasih. Oke, mungkin Mas Resto boleh minta bantuannya, Mas? Oh iya, untuk data sisa nilai yang semester ganjil akan kami proses ya, masuk ke syarat plotnya, insya Allah besok ya. Jadi teman-teman ditunggu dulu aja ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Elianda. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana Pak Ubay? Iya, saya kan tadi mau nyoba isi data ya, Pak. Terus nama ibu saya salah, tapi nama orang tua tuh nggak bisa diganti sama saya. Oh, nah kalau misalnya nama Bapak salah, nama Ibu Bapak salah, khususnya nama Ibu ya Pak, itu kan nama Ibu itu dilaporkan sebagai 7 data pokok di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, ini nanti silakan dikoordinasikan dulu ke Bapak, mohon izin prodi apa Pak? S1 keperawatan. Satu keperawatan ya, nanti dikonsultasikan dulu ke admin prodinya Pak, biasanya ya Pak ya, atau ke kaprodinya langsung boleh. Nanti dari kaprodi ini akan melihat dulu Pak, terkait yang pertama akta kelahirannya dari ibu gitu ya, terkait kesalahannya. Karena memang untuk nama ibu sendiri ini nggak bisa diubah secara langsung dari sistem Pak. Jadi tertaut dengan peridikti. Jadi nanti yang ubah ini dari admin perguruan tinggi, operator-operator yang berkutat di dalam sistemnya seperti itu Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, segera dilaporkan ya Pak ya, karena takutnya nanti malah ada tidak sesuai nanti di peridikti. Begitu, segera dilaporkan. Baik, Pak. Terima kasih kembali ya. Oh ya, izin mengingatkan kembali teman-teman, tadi pertanyaan dari Pak Ubay ya. Ini saya jadi mengingat ya kembali teman-teman, bahwa nanti kalau misalnya di sini ada yang tidak bisa diedit gitu ya, misalnya saya di sini pengen ngedit yang namanya tanggal lahir gitu ya. Saya bukan 3 Januari 2000, tapi 3 Januari 2001 gitu. Nah, ini nggak bisa diedit teman-teman ya. Nah, ini silakan dikoordinasikan ya dengan admin prodi ataupun kaprodi dulu begitu. Kalau misalnya di Universitas Bani Saleh ini ada help desk-nya begitu ya, terkait proses akademiknya, itu nanti boleh nih langsung ke BAK begitu. Karena nanti merupakan data pokok teman-teman nih. Nah, ini kalau salah terus tidak segera diperbaiki gitu ya, teman-teman proses kelulusannya nanti mungkin ya itu akan ada proses perbaikan dulu begitu. Jadi perlu diperhatikan betul-betul ya teman-teman untuk data-data yang tidak bisa diubah ini. Apakah sudah sesuai atau belum seperti itu. Oke, itu saja untuk yang tadi disampaikan Pak Ubay, menyambung ya, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya teman-teman, selanjutnya nanti saya akan coba bantu untuk proses jadwal perkuliahan ya, teman-teman bisa melihat tadi di sini. Selanjutnya teman-teman juga bisa melihat yang namanya kartu hasil studi ya teman-teman ya, dari semester lalu atau semester yang sudah teman-teman tempuh ya. Caranya seperti apa? Silakan di sini ada bacaan hasil studi teman-teman yang menu di sini hasil studi. Silakan diklik kartu hasil studi ya. Nah, di sini teman-teman. Silakan nanti dipilih ya, misalnya saya mau memilih semua periode. Nah, nanti akan muncul di sini. Nilai teman-teman berapa gitu ya, nilai mutu berapa, bobotnya berapa gitu. SKS ini, bobot itu perhitungan dari SKS dikali nilai mutu ya teman-teman ya. Sehingga nanti teman-teman ini di sini, ini kok bobotnya saya ngambil dari mana gitu ya. Nah, ini dari perhitungan nilai mutu dan juga SKS teman-teman seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti ini gitu yang nggak bisa melihat KS gitu, silakan nanti diisi dulu kuesioner EDOM-nya, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Biasanya ini perlu ya untuk bagian dari perguruan tinggi untuk mengevaluasi terkait pengajaran Bapak Ibu dosennya. Begitu. Kalau udah diisi gimana Mas? Kalau udah diisi nanti baru bisa dilihat deh. Seperti itu. Sama ya dengan kartu hasil studi, teman-teman juga bisa melihat transkrip hasil perkuliahannya begitu. Di sini teman-teman bisa mencetak transkrip sementara ya sebagai bahan bukti mungkin ya. Kalau misalnya saya udah pengen lulus ya, udah pengen ngelamar kerja misalnya gitu ya di semester 8 gitu. Nah, saya butuh cetak transkrip sementara nih dari perusahaan. Nah, teman-teman bisa nih nyetak nih. Nanti sebagai bahan bukti bahwa teman-teman sudah melakukan proses perkuliahan ya di Universitas Bani Saleh misalnya. Begitu ya teman-teman ya untuk yang proses KRS, KHS, dan juga transkrip. Oke, untuk proses selanjutnya mungkin ada yang ingin tanyakan kembali sebelum saya lanjut ke proses yang namanya pengajuan proposal ataupun tugas akhir seperti itu.
Aman ya. Oke, kalau sudah aman, saya langsung masuk ke yang namanya akademik, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat beberapa menu ya, selain pengisian kartu rencana studi, juga teman-teman ada histori perbaikan mata kuliah mengulang dan juga nilai mahasiswa. Untuk proses pengambilan proposal tugas akhir atau penginputan data tugas akhir teman-teman yang mau dilakukan di sistem, itu kita ada di menu tingkat akhir di sini, teman-teman ya. Jika tingkat akhir di sini, teman-teman silakan pertama itu masuk ke daftar proposal atau sebagai contoh saya langsung masuk ke production-nya ya di sini ya. Tingkat akhir kita masuk ke daftar proposal. Nah, di sini teman-teman mohon izin untuk silakan ditambahkan begitu ya. Terkait data proposal tugas akhirnya. Misalnya di sini saya mau menambahkan data proposal tugas akhir ya. Pak Ejang ya, silakan klik tambah di sini ya. Nah, nanti silakan disesuaikan. Misalnya mau diajuin tanggal berapa Mas Ian gitu. Saya mau diajuin tanggal 18 ya, tanggal hari ini. Silakan nanti disesuaikan tanggal 18 misalnya pengajuan topiknya apa, topik yang mau dibawa. Sama seperti pengisian proposal tugas akhir ya teman-teman ya. Terus judulnya apa begitu ya, terus abstraknya apa. Sebagai contoh ya, misalnya di sini saya pilih Syafuna contoh, habis ini saya hapus. Syafuna contoh. Lalu di sini saya pilih abstrak ya. Oke, terus saya klik simpan. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Menambah data proposal skripsi teman-teman berhasil begitu. Status pengajuannya aktif. Nah, nanti yang perlu dipastikan adalah silakan ditunggu terlebih dahulu ya, karena nanti dosen bimbingnya akan didelegasikan kepada teman-teman untuk membimbing tugas akhir begitu. Oleh prodi, kaprodi ataupun dari admin prodi seperti itu. Nah, teman-teman kita bisa bimbingan proposal ya, bimbingan proposal tugas akhir. Setelah itu kita klik di bawah sini ya, bimbingan proposal. Nah, di sini klik tambah aja kalau misalnya pengen buat bimbingan begitu ya. Misalnya saya pengen bimbingan dengan Mas Kresno gitu ya. Terus nanti teman-teman silakan dipilih aja ini mau bimbingan ke berapa. Totalnya misalnya bimbingan kedua gitu. Atau ini kan karena belum bimbingan sama sekali ya, berarti bimbingan ke satu Mas. Oke, bimbingan ke satu. Bimbingannya apa? Bimbingan proposalnya nanti di sini akan muncul ya dari dosen pembimbingnya begitu. Nah, terus tanggal bimbingannya berapa nih? Misalnya mau di tanggal 20 ya, karena sudah disepakati oleh dosen. Oke, terus topiknya apa? Misalnya tentang membahas apa ya, kalau kebidanan gitu ya. Membahas kebidanan misalnya gitu ya. Semisal saja, terus bahasannya nanti apa? Bahasan ini yang mencakup beberapa topik begitu ya, beberapa topik yang akan dibahas. Seperti itu. Lalu kita juga ada file pendukung. Nah, di sini ada beberapa link, misalnya kayak pasien saya punya proses bimbingan, terus dosen sudah sepakat mau nge-zoom, tapi dosen perlu bukti Google Drive gitu ya, misalnya Google Drive berkas-berkas saya gitu ya, bahwa sudah siap. Teman-teman bisa dilampirkan untuk berkasnya di sini, aksesnya adalah 2 MB, terus juga tambah linknya juga bisa di sini. Kalau masih kurang satu link, silakan tambah lagi gitu ya. Ini bisa disesuaikan. Ini kita menggunakan instructor database gitu ya, sehingga tidak terbatas begitu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Lalu untuk bimbingan seperti itu, selanjutnya direkap percakapan bimbingan. Nah, kalau percakapan bimbingan ini kalau yang tadi ya, kita sudah proses bertanya ya dengan dosen TA-nya gitu atau dosen pembimbingnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa nyetak nih proses percakapannya. Gitu. Diklik cetak nanti ada bimbingan ini atau semua bimbingan. Sama seperti di perguruan tinggi sebelumnya gitu ya. Misalnya syarat ujiannya teman-teman pengen melihat di sini apa syarat ujiannya karena di sini belum ditambahkan ya. Maka nanti belum ada seperti itu. Begitupun juga dengan jadwal ujian ya, jadwal ujian proposal ya. Atau kalau yang nanti teman-teman proposalnya kalau sudah disetujui ya. Jadi begini teman-teman. Proposal kalau sudah disetujui nanti akan masuk ke tugas akhir begitu. Jadi tugas akhirnya itu maksudnya apa? Bisa skripsi gitu ya, bisa tesis begitu teman-teman ya. Tapi namanya tugas akhir begitu. Bisa tugas akhir juga begitu. Jenis tugas akhirnya berbeda-beda. Begitu untuk proses pengambilan proposal tugas akhir khususnya untuk mahasiswa semester-semester yang akan lulus ya. Silakan nanti dicoba untuk proses pengambilannya seperti itu. Dan juga teman-teman di sini bisa melihat ya nilai ujiannya ya. Misalnya saya ada ujian skripsi gitu ya. Nanti nilai ujiannya bisa terlihat di sini ya, mulai dari
proses presentasi saya gitu ya, presentasi, terus proses kevaliditan data saya begitu ya, metode pengukuran yang saya pakai begitu, kuantitatif atau kualitatif. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya, begitu. Atau bahkan teman-teman nanti bisa melihat proses penilaian secara transparansi begitu yang dilakukan oleh dosen penguji. Nantinya dari nilai ujian ini akan dikumulatifin ya gitu ya menjadi nilai akhir begitu teman-teman. Nilai akhir di sini diisikan oleh dosen pembimbing proposalnya atau pembimbing tugas akhirnya begitu ya. Karena nanti akan masuk ke dalam kelasnya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, begitu ya untuk proses pengajuan tugas akhir atau proposal tugas akhir. Sama teman-teman di sini bedanya apa ya antara proposal sama daftar tugas akhir begitu. Sebenarnya kalau proposal ini kayak draftnya gitu ya. Tapi kalau daftar tugas akhir itu udah merupakan finalnya begitu. Proposal itu nanti kalau sudah disetujui begitu teman-teman, sebelum revisi ya, itu nanti akan menjadi tugas akhir. Begitu. Jadi begitu ya teman-teman. After dia jadi proposal, ketika sudah disetujui dari proposal itu akan menjadi daftar tugas akhir. Gitu. Tapi kalau misalnya mau udah final nih Mas Ian, saya mau langsung ngajuin tugas akhir, monggo. Sama ya, klik tambah aja ya. Cuman perbedaannya ada di isiannya teman-teman. Kalau tadi kan dia bentukannya itu vertikal ya, kanan ya. Tapi kalau ini horizontal ya. Karena apa? Karena di sini ada periode mulai yang teman-teman pilih begitu. Terus tanggal mulai dan tanggal selesai tanggal berapa. Karena kan udah masuk ke tugas akhir ya, udah bukan proposal. Jadi lebih kompleks begitu teman-teman. Dari abstraknya, tahapannya sekarang ada di tahap apa. Misalnya ya, karena saya sekarang ada di tahap ujian atau sidang misalnya gitu ya. Sidang skripsi Mas Ian. Nah, berarti nanti saya ngajuin proposal lagi dong, nggak usah teman-teman. Ngajuinnya tugas akhir aja, terus nanti tahapnya akan dibantu oleh dosen PA-nya ya untuk merubah ya. Misalnya sudah sidang begitu, nanti akan terlihat seperti itu. Nah, teman-teman di sini ada dua bahasa yang kita akomodirnya terkait tugas akhir ataupun skripsi. Ada bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris begitu. Kalau di Universitas Bani Saleh selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, bahasa Cina nggak Mas Preston? Nggak ada ya Mas ya? Nggak ada ya? Oke, siap. Jadi harapannya bisa mengakomodir ya teman-teman ya, yang mau penelitian menggunakan bahasa Inggris. Oke, seperti itu ya untuk proses pengambilan tugas akhir ataupun proposal tugas akhir. Nah, ini ada pertanyaan apa untuk meminta surat keterangan aktif kuliah pengajuannya bagaimana? Iya, nanti minta ke BAK seperti itu. Bagian akademik nanti akan dicetak gitu ya. Seperti itu untuk meminta surat keterangan aktif kuliah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk proses ARS begitu ya, hingga proses pengajuan tugas akhir. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita beralih teman-teman ke LMS begitu ya, Dokumen Manajemen Sistem. Seperti itu. Saya juga mau nanya. Iya, gimana Ibu? Jadi saya kan mau lihat hasil nilai saya, tapi di IPS saya sebelumnya itu, di web sebelumnya itu nilai saya tuh nggak serendah yang di web ini, itu ada masalah atau bagaimana ya? Jadi nilai IP saya itu di web yang ini berubah dengan yang di web sebelumnya. Iya, Bu Sheila ya izin menginformasikan. Memang untuk cut off kita terakhir itu 6 Januari untuk sisa data nilai pembayaran dan lain sebagainya akan kami proses insya Allah itu besok ya. Jadi mohon teman-teman ditunggu dulu, fokus di KRS dulu dan persiapan kuliah ganjil. Sorry genap ya. Terima kasih. Berarti ini bisa nanti berubah kan ya untuk nanti nilainya itu? Oh iya, betul-betul. Terima kasih. Sama-sama. Ya, monggo dilanjut, Mas. Aman ya Mas ya? Oke, sip. Nanti akan mengikuti ya Ibu Iga ya. Mohon ditunggu saja nanti untuk proses finalisasi nilainya, entah itu IPS ataupun IPK. Karena sedang ada proses penginputan ya atau migrasi data dari sistem sebelumnya. Pada final nanti akan bisa dicek kembali.
Seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Pak, izin untuk pembayaran mahasiswa reguler ini nggak bisa dicicil berkali-kali ya Pak ya? Terima kasih Pak. Nah, ini nanti begini Bapak Ibu. Untuk proses pembayaran sebenarnya bisa dicicil, tapi tergantung dari ketentuan di admin keuangannya begitu teman-teman. Kalau memang dari proses pembayaran tersebut tidak ada cicilan, silakan nanti teman-teman menghubungi admin keuangannya atau Ibu Dianita mungkin ya nanti ya, atau Ibu Oki misalnya gitu, untuk meminta keringanan pencicilan misalnya begitu. Tapi kalau misalnya dari ketentuan di admin keuangannya atau keuangan di Universitas Bani Saleh, emang tagihan kuliah ini emang nggak dicicil Masian misalnya begitu. Tapi teman-teman meminta keringanan begitu ya, itu bisa banget teman-teman. Ini bukannya tidak bisa dicicil, tapi mungkin tidak dicicil jika memang tagihan tersebut tidak diwajibkan atau tidak dicicil seperti itu. Begitu ya Kak Cindy ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Spesno atau dari Budianta terkait pencicilan tagihan. Untuk itu mungkin dari Budian balik. Ya, monggo. Nah, berarti kalau mau nyicil berarti harus ngurus berkas keringanan keuangan Pak gitu ya. Nah, untuk ini gitu Bapak Ibu ya. Kalau memang ya sekali lagi ini mungkin bisa diperhatikan ya yang saya bicarakan. Kalau memang tagihan tersebut itu ada proses pencicilan. Jadi memang tagihan mutlak yang bisa dicicil begitu ya. Sebelumnya saya di sistem sebelumnya dicicil 3 kali Mas begitu. Nah, nanti munculnya 3 kali juga Bapak Ibu di sistem kami seperti itu di Sevima. Tapi kalau memang tidak ada proses pencicilan, maksudnya tagihan utuh gitu ya, terus teman-teman merasa keberatan dari tagihan tersebut, baru ngurusnya ke keuangan seperti itu. Tapi kalau enggak, berarti nanti sama. Oke, seperti itu ya teman-teman. Saya izin lanjut. Nah, ini pertanyaan terakhir, bagaimana mengisi kelas untuk mengisi KRS, mengisi kelas, maksudnya mengisi jadwal ya. Tadi sudah disampaikan teman-temannya untuk proses KRS-nya, bagaimana menyimpannya dan semacamnya. Nanti silahkan yang belum bisa mengikuti untuk di renewal di YouTube, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita juga ada yang namanya aplikasi Adlink teman-teman ya. Adlink ini merupakan learning management system. Silakan teman-teman buka di menu adlink.id ya. Nah, di sini ya. Ini merupakan learning management system kami. Silakan klik login di sini, masuk di sini teman-teman. Nanti masuknya menggunakan apa, Mas? Masuknya nanti menggunakan sebentar. Universitas Bani Saleh. Sebentar, teman-teman. Nanti teman-teman masuknya seperti apa? Ini kalau saya bantu untuk keluar dulu, teman-teman untuk via login sebenarnya nanti bisa menggunakan Google ataupun username yang dari si akadnya begitu ya. Keluar dulu. Sudah. Oh, nggak mau keluarnya. Oh, mau. Nah, begini ya. Nanti untuk loginnya sendiri nanti bisa pakai si akad. Kalau si akad nanti teman-teman cari dulu nih ya. Cara loginnya seperti apa? Kalau lewat si akad atau yang belum tertaut dengan Google, teman-teman nanti ketikin dulu nih perguruan tingginya. Sesuai ya, harus sesuai. Misalnya sekarang Universitas Bani Saleh gitu ya. Berarti nanti cari Universitas Bani Saleh. Nah, sampai ketemu muncul begini. Terus nanti username-nya sama ya kayak yang ada di si akad, yaitu berupa NIM gitu. Kata sandinya juga berupa
tanggal lahir ya atau password yang ada di si akad sama gitu ya. Kecuali memang teman-teman sudah melakukan proses pergantian tanggal lahir, proses pergantian kata sandi ataupun password begitu. Kalau lewat Google gimana Mas? Kalau lewat Google itu lebih mudah. Sebenarnya kalau lewat Google nanti silahkan ditautkannya di Google, terus nanti udah diklik aja deh. Nah, nanti akan muncul ya. Di sini munculnya sesuai apa Mas? Nanti munculnya di sini sesuai role teman-teman begitu ya. Kalau misalnya di sini saya role-nya saya ganti dulu ke mahasiswa ya. Sebentar, saya cari dulu. Ini ada contoh misalnya dari keperawatan ya, Abdillah Aldi ya, mohon izin. Saya coba login S di sini. Nah, nanti munculnya akan seperti ini teman-teman. Yang pertama, akun ini berhasil terhubung dengan sistem Sevma platform. Silakan diklik berikutnya aja. Kalau sudah tertaut dengan Google, itu sudah enak ya. Nah, nanti untuk proses LMS-nya sendiri itu sebenarnya lebih banyak digunakan itu di smartphone, teman-teman. Silakan nanti dicari aja di App Store ataupun di Play Store, teman-teman, terkait AdLink ini begitu ya. Sama namanya AdLink begitu. Nah, ini ada di Google Play ya. Di Google Play ada, di App Store juga ada ya. Ini sudah terinstall 1 juta download. Silakan di-download dulu teman-teman. Di App Store juga ada ya. Ini AdLink on App Store. Seperti itu. Oke, begitu ya teman-teman. Silakan di-download dulu untuk AdLink-nya. Monggo, silakan. Ini kalau by webnya akan seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, untuk proses fiturnya yang ada di web sendiri, teman-teman bisa masuk ke beranda dulu di sini. Beranda ini adalah proses kelas apa saja yang teman-teman tempuh di periode ini begitu. Nah, di sini 24 genap ya misalnya. Kalau 24 ganjil misalnya nggak ada juga gitu. Berarti nanti memang belum ada kelas yang disambungkan ke AdLink. Yang disinkron oleh Bapak Ibu dosennya begitu. Kelas akademik ini merupakan kelas yang ada dari si akad ke AdLink. Tapi kalau kelas personal di sini artinya apa, Mas? Kalau kelas personal di sini itu artinya adalah teman-teman itu bisa membuatkan kelas. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang ambis begitu ya. Memiliki ambisi besar untuk membantu teman-teman lainnya gitu ya dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Caranya gimana? Silakan buat kelas aja. Nanti teman-teman masukin nama mata kuliah yang relevannya. Misalnya di sini saya pengen masukin apa ya, penelitian saya misalnya berdasarkan ini pengukuran statistika atau apa gitu ya, terkait metode kuantitatif misalnya gitu ya. Terus nanti nama kelasnya apa, misalnya A gitu ya, kelas A atau bersama. Kalau bersama kenapa nggak bisa? Karena dia maksimal 5 karakter gitu. Ini kelas A. Terus deskripsinya, nah di sini deskripsinya teman-teman silakan tuliskan. Kelas ini dibuat untuk proses pembelajaran bersama antara mahasiswa yang lain dengan saya, dengan harapan gitu ya, teman-teman gitu misalnya bisa mengikuti misalnya. Nah, deskripsi ini nanti akan muncul di kelasnya teman-teman gitu. Terus nanti apakah ini tipenya publik? Kalau tipe publik ini artinya begini, saya misalnya bisa mengakses kelasnya teman-teman nih. Mas Kresno juga bisa, teman-teman lain bisa. Publik ya, kayak private sama publik ya, di Instagram kan ada ya teman-teman ya. Tapi kalau tipe pribadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Begitu. Kalau dikasih akses approve begitu, orang-orang pribadi yang bisa melihat kelasnya. Terus nanti apa nih yang akan peserta pelajari? Oke, saya dapat penelitian Mas dari Google Scholar gitu atau Scopus gitu ya. Saya mau masukin di sini gitu ya, kali aja bisa bahan ajar gitu ya. Oh, boleh banget. Silakan nanti ditautkan file nanti di sini. Tautkan file begitu, di sini ada bisa by foto gitu ya, teman-teman. Nah, di sini nanti pilih aja all file biar nanti teman-teman masukin begitu ya di sini. Oke. Terus nanti dibuat deh. Nanti masuk deh begitu. Itu untuk kelas atau akademik dan juga kelas personal, teman-teman. Silakan nanti mohon diperhatikan untuk kelas akademik ya, teman-teman ya.
yang tadi ya teman-teman RPL transfer SKS, perolehan SKS yang sudah sibuk bekerja gitu ya. Nah, mungkin fokusnya di kelas akademiknya nih. Lalu di sini ada timeline berita, teman-teman. Timeline berita di sini artinya adalah nanti teman-teman ini dapat melihat begitu ya. Melihat apa? Melihat apa saja berita yang ada di kelas begitu. Di masing-masing kelas. Kalau misalnya nanti dari Universitas Bani Saleh ini ada pengumuman begitu ya terkait pengisian kartu rencana studi. Nanti munculnya di sini teman-teman. Timeline dan berita, notifikasi juga akan muncul. Begitu. Teman-teman juga bisa membagikan sesuatu di kelas ya, entah itu survei, info, ataupun acara. Silakan nanti disesuaikan prosesnya untuk teman-teman yang BEM fakultas, misalnya BEM fakultas atau BEM universitas. Biasanya pengen ngebagiin sesuatu nih, nah itu boleh banget teman-teman untuk ngebagiin sesuatu di kelasnya seperti itu. Dan juga di sini ada obrolan teman-teman. Obrolan sendiri nanti sama ya seperti chattingan WA ya. Silakan nanti di klik saya mau ngobrol dengan siapa. Misalnya saya pengen ngobrol dengan Mas Kresno gitu ya. Nanti muncul di sini. Terus nanti di bawah sama ya. Silakan di chat begitu. Bisa ngobrol lewat link gitu. Nah ini cocok ya teman-teman yang masih belum tahu nih. Ini nomor WA berapa sih begitu. Nah minta lewat sini teman-teman. Lewat link. Cocok. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman, untuk Edlink sendiri sudah terintegrasi dengan Sepada atau sistem pembelajaran daring. Sepada sendiri nanti sudah terintegrasi dengan beberapa kampus di seluruh Indonesia. Teman-teman, misalnya saya pengen nyari materi farmasi di ini. Nah, muncul nih, Universitas Tanjung Pura ada farmakoterapi gangguan mata, misalnya gitu ya, farmasi umum dan apoteker. Nah, ini muncul nih, ini bisa belajar teman-teman. Begitu. Silakan nanti diklik. Nah, nanti masuk nih ke Sepada, sistem pembelajaran daring. Seperti itu. Dan juga teman-teman kita bisa yang namanya gabung ke kelas umum begitu ya. Kelas umum sendiri nanti lebih kaitannya dengan apa itu namanya proses misalnya di sini ya PPKS ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual gitu dan semacamnya seperti itu. Itu merupakan kelas umum dan juga di sini teman-teman bisa untuk melihat terkait kelas merdeka. Nah, kelas merdeka ini lebih merujuk ke kelas-kelas kompetisi gitu ya, kompetensi mohon izin. Nah, nanti munculnya di sini ya misalnya bagaimana memulai karir menjadi web developer. Gitu. Nah, course-nya ini bisa dibeli begitu teman-teman. Kalau teman-teman familiar dengan Udemy begitu ya, terus ada yang namanya decoding gitu ya, teman-teman mungkin dari FTID gitu ya, itu akan familiar gitu ya cara pembelian kelasnya seperti apa. Nah, nanti munculnya begini teman-teman, seperti itu. Silakan disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman untuk proses pengambilan kelas dan juga proses pengambilan mata kuliah. Oke teman-teman di sini sudah download di Adlink ini ya, Adlink mobile ya teman-teman ya, sudah aman ya teman-teman ya. Oke kalau memang sudah aman teman-teman untuk Adlink mobile sendiri, selanjutnya kita akan masuk lagi ke topik yang terakhirnya itu adalah Adlink yang ada di aplikasi atau yang ada di device-nya teman-teman seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya berarti ya, aman ya teman-teman ya. Saya coba masuk dulu ke device saya. Recording in progress. Oke, selanjutnya nanti teman-teman untuk proses Adlink yang ada di device teman-teman, ini coba saya boleh share screen di device saya ya. Share screen di device saya. Sudah terlihat ya. Nah, nanti muncul ya di sini teman-teman ya, kalau sudah terlihat ya device saya. Di sini ada Adlink teman-teman. Adlink ini sudah saya download di Android ataupun di iPhone, boleh banget. Nanti sama aja ya teman-teman.
untuk proses downloadnya ada di App Store dan Play Store teman-teman masing-masing. Nanti saya coba keluar dulu di sini. Nah, nanti halaman awalnya akan seperti ini ya, sama teman-teman. Silakan nanti kalau udah tertaut dengan Google, pilih di Continue with Google. Terus nanti dipilih aja akun yang sudah tertaut. Misalnya di sini akun yang sudah tertaut adalah akun Gmail yang paling atas saya gitu. Nah, nanti silakan di sini bisa dilihat ya. Nanti dipilih yang itu adalah student begitu. Di sini nanti akan muncul teman-teman. Di sininya. Di sini ada misalnya Save My University. Nah, mungkin di sini bukan Save My University tapi Bani Saleh University gitu teman-teman mahasiswa. Nah, terus diklik connect aja di sini. Nah, nanti muncul ya di sini teman-teman ya. Ini halaman yang teman-teman bisa pakai begitu ya. Yang pertama terkait presensi QR Code. Nah, nanti teman-teman silakan diklik di sini presensi QR Code. Ada beberapa presensi yang bisa kita lakukan teman-teman. Yang pertama itu adalah scan face atau scan muka. Lalu yang kedua nanti teman-teman bisa menggunakan yang namanya kode QR begitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Adlink sendiri ini sudah terintegrasi dengan artificial intelligence ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nantinya misalnya saya pengen absen nih tapi pakai mukanya Mas Kresno begitu itu nggak bisa gitu teman-teman. Karena nanti Adlink itu udah terintegrasi dengan artificial intelligence, sensor muka seperti itu, face recognition begitu ya teman-teman. Nanti dipastikan untuk mukanya itu adalah clear begitu di halaman depan begitu. Habis itu nanti silakan difoto seperti itu. Oke, itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua itu ada yang namanya student e-card. Student e-card ini adalah KTM-nya teman-teman begitu. KTM teman-teman di sini bisa teman-teman sesuaikan begitu ya. Biasanya namanya sesuai dengan nama yang ada di si akad teman-teman. Dan juga ini student number atau NIM begitu ya. NIM-nya teman-teman. Lalu di sini nanti ada mayor mungkin ini ya kedudukan ya. Atau nanti di sini lebih ke role teman-teman ya, mahasiswa misalnya begitu. Atau di sini program studi teman-teman begitu ya. Prodinya teman-teman di sini misalnya FKF ya, Fakultas Keperawatan, berarti ilmu keperawatan misalnya gitu ya. Nah, nanti di sini muncul ilmu keperawatan seperti itu. Oke, pertama itu, lalu yang kedua tadi ya KTM, yang ketiga itu adalah invoice e-payment ya, atau teman-teman bisa membayarkan tagihannya teman-teman lewat Adlink juga nih, begitu. Selain lewat Ciakad, lewat Adlink juga bisa. Oke, selanjutnya nanti teman-teman itu juga bisa mengakses untuk mengambil KRS. Nah, tadi kan saya sampaikan mengambil KRS-nya lewat Ciakad ya. Sekarang kita lewat Adlink ya. Bagaimana? Caranya input KRS yang ada di sini, teman-teman. Nah, di sini. Diklik aja, input KRS. Nah, kalau seperti ini gimana gitu ya? Kalau seperti ini berarti memang untuk KRS-nya teman-teman itu belum dibuka begitu ya. Kan sekarang udah dibuka ya untuk KRS-an di 24 genap ya. Nanti mungkin udah nggak kayak gini teman-teman. Sama ya nanti ngambil course mata kuliahnya teman-teman yang teman-teman tuju seperti itu. Oke, lalu selanjutnya nanti di sini juga ada lecturer consultation atau teman-teman bisa baca sebagai konsultasi mahasiswa begitu. Sama ya seperti yang ada di Ciakad juga begitu ya. Di sini bisa kita send message gitu. Nanti muncul di sini misalnya halo gitu ya. Halo Mbak Kencana Nendrani gitu ya. Seperti itu. Silakan nanti teman-teman untuk explore sendiri untuk menu-menu lainnya seperti assessment, terus learning progress begitu ya. Terus ada yang namanya tadi ya, learning progress-nya teman-teman GPA-nya teman-teman, terus ada di semester berapa, terus final GPA-nya berapa gitu ya. Compare dengan semester sebelumnya berapa gitu ya, kumulatifnya berapa seperti itu. Dan juga di sini teman-teman kita ada yang namanya Mayor Accreditation begitu ya. Mayor Accreditation ini nanti teman-teman bisa melihat untuk akreditasi dari masing-masing institusi gitu ya. Saya misalnya pengen melihat Universitas Indonesia gitu ya. Nanti di sini terlihat gitu ya untuk Mayor Accreditation-nya. Gitu. Sama ya dengan Universitas Bani Saleh begitu ya. Nanti akan muncul nih. Nanti Universitas Bani Saleh, Departemen Akreditasinya apa nih? Baik sekali misalnya begitu. Itu boleh banget teman-teman dicek lewat Adlink daripada lewat PDDikti, kita lewat Adlink aja.
tapi nge-search-nya lama seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, transkrip juga bisa dilihat lewat sini. Nah, di sini kalau belum ada transkrip berarti emang belum ada nilai yang difinalisasi gitu ya. Terus juga KHS juga bisa dilihat lewat sini, KHS di 23 genap, gitu ya, di 24 gasal gitu dan semacamnya gitu. Dan juga KRS. Nah, KRS yang teman-teman ambil ya, misalnya di 23 genap, 23 gasal, nanti bisa terlihat nih. Di kredit taken ini adalah KRS yang sudah teman-teman ambil, kredit limit adalah batas SKS ya teman-teman, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya sama teman-teman di sini juga ada berita. Nah, di sini berita mungkin terkait pendaftaran KIP kuliah. Nah, teman-teman di sini yang pengen melanjutkan studi ke S2 misalnya begitu di kampus atau di perguruan tinggi impiannya teman-teman, itu nanti bisa dilihat di sini ya teman-teman. Kita nanti biasanya menyediain informasi terkait LPDP nih ya. LPDP saya pengen keluar Mas, pengen ke luar negeri gitu ya, Melbourne atau universitas lain gitu, Chanyang dan semacamnya begitu ya. Nanti bisa ya untuk melihat berita yang ada di Adlinknya sendiri. Di sini pendaftaran KIP udah dibuka nih, nanti kita bisa lihat nih di Read More aja nih. Ini berita. Cuma nanti seperti ini ya. Kenapa segala macam ya. Seperti ini. Oke, lalu selanjutnya sama teman-teman di bawah ini ada Explore. Nah, mungkin nanti di Adlink itu yang beda gini teman-teman. Ada yang namanya kuis teman-teman. Ada kuis, ada tugas. Nah, kalau kuis nanti, ini mungkin kalau Bapak Ibu dosennya udah ini ya, udah melakukan proses inian kuis, nanti akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita ngisi kuis ya, kayak ngisi, tidak bisa dilihat ya. Nggak bisa di share screen ya, oke. Hapus dulu aja. Nah, kuis bisa dilihat di situ, teman-teman bisa melihat ya. Terus juga ada yang namanya materi-materi lain seperti pengumpulan gitu ya, tes pertemuan, tugas dan semacamnya. Teman-teman bisa lihat juga nih. Nah, muncul di sini. Kita klik aja ya, add answer begitu atau jawaban kita seperti itu. Begitu untuk proses KRS di Adlink, proses e-learning management system kami begitu. Teman-teman yang memiliki kendala silakan dilaporkan begitu ya di halaman Adlinknya teman-teman lewat helpdesk chat di sini juga bisa kita berikan lalu atau bisa lewat form kuesioner yang Mas Kresno sampaikan. Harapannya nanti supaya kalau ada kendala langsung kami tangani gitu ya. Di sini udah ada beberapa mahasiswa yang bertanya ya, tidak bisa verifikasi padahal kodenya sudah sama begitu ya. Nah, ini kan merupakan permasalahan ya teman-teman. Silakan diisikan di form loginnya ya. Berarti kan masuk aja ke form login yang ada di Adlink, tapi nanti kita bantu untuk proses perbaikannya seperti itu. Oke, mungkin begitu dari saya terkait penjelasan atau sosialisasi mahasiswa kita kali ini begitu ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin tanyakan atau ada yang disampaikan dulu oleh teman-teman khususnya dari Fakultas FKF gitu ya, silahkan. Oke, mungkin belum ada ya. Tadi ya teman-teman untuk proses permasalahan silakan diberikan di form kuesioner yang sudah Mas Kresno sampaikan. Sebelum saya sampaikan ke Mas Kresno atau saya balikan ke Mas Kresno, saya minta izin untuk teman-teman mahasiswa FKF. Mungkin kita boleh open cam dulu ya teman-teman. Kita sesi dokumentasi dulu gitu ya Mas Kresno ya. Oh, boleh. Boleh ya, supaya nanti bisa ditinjau ya terkait sosialisasi kita. Boleh ya teman-teman. Nah, itu terima kasih Ibu Nora, Ibu Devi ya. Silakan untuk open cam dulu ya. Kita tunggu mungkin 5 menit ya. Nah, ini ada Mas Afif nih. Mas Afif di rumah ya Mas Afif ya. Oke, Bapak Ibu yang lain juga silakan kita open cam dulu ya, boleh ya. Mbak Ine gitu ya dan semacamnya. Oke, teman-teman masih ditunggu ya. Ada yang bisa saya bantu?
Oke, sebentar. Kita tunggu lagi. Nah, sebelum kita menunggu teman-teman, mungkin dari Mas Kresno ada yang sampaikan nggak, Mas? Teman-teman FKF. Oh ya, ada mungkin sekedar mengingatkan kembali, ini juga pesan dari Bu Dian, untuk nanti pemilihan invoice pembayarannya jangan lupa untuk yang reguler nanti pilihnya yang ini ya, cicilan ke-1 ya, jangan cicilan 1, 2 ya. Ya, jadi cicilan 1 dulu sebelum KRS, nanti sebelum UAS baru cicilan kedua. Seperti itu ya, teman-teman ya. Cicilan pertama dulu, baru cicilan kedua gitu ya, Mas ya? Iya, untuk sebelum UAS ya, yang cicilan keduanya. Oke, siap. Begitu ya teman-teman untuk yang FKF ya, cicilan pertama dulu dilunasi, baru cicilan kedua. After UAS, baru cicilan kedua. Seperti itu. Nah, dari teman-teman ini ada yang mau nyampein aspirasi nggak terkait pemaparan materi kita kali ini? Gitu. Kayak, Mas sulit nih gitu ya di sistem baru, misalnya begitu ya. Nggak apa-apa teman-teman. Kita bebas berpendapat seperti itu. Oke, jika tidak ada, memang teman-teman, kita langsung aja ya ke sesi dokumentasi kita ya teman-teman untuk di slide pertama di sini ya. Nah, ini ada banyak slide-nya, ada 3 slide teman-teman yang sudah membuka. Oke, silakan untuk bergaya. Posisikan diri teman-teman di slide yang saat ini saya screenshot gitu ya. Silakan. Pertama 1, 2, 3. Oke, lalu di slide kedua. Silakan untuk di slide kedua, silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya di slide ketiga ya. Mohon izin untuk slide ketiga silakan bergaya ya. Di 1, 2, 3. Oke, begitu teman-teman untuk pemaparan dari saya ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ya teman-teman ya. Jika ada salah perasaan mohon diungkapkan, tapi jika ada salah kata mohon dimaafkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan saya berikan ke Mas Kresno. Silakan. Wah, terima kasih banyak Mas Ian sudah bantu memaparkan untuk persiapan perkuliahan genap ya, teman-teman ya. Jadi harapan kami teman-teman sudah bisa login dan sudah mulai mencoba ya terkait aplikasinya. Untuk hasil recordnya nanti akan kami kirimkan link YouTube-nya untuk bisa teman-teman mereview ya seperti itu. Baik, karena Bu Parti ada kendala teknis dari perangkat komputernya, mungkin dari saya mengucapkan terima kasih sebelumnya teman-teman sudah mau berjoin di pagi hari ini sampai jam 10 ini. Akhir kata saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas kembali.